kalau kita lihat surveinya Kang Deddy gitu ya, kan sangat tinggi di bawah Ridwan Kamil. Iya. Nah, jadi sangat rasional kalau misalkan Pak Prabowo punya atensi untuk bisa menang di Jawa Barat. Nah, karena tadi ketika Jawa Barat menjadi daerah yang strategis Bang, dengan jumlah pemilih ya 35 juta Bang, sangat tinggi, sangat besar gitu ya. Itu menjadi pertaruhan juga bagi partai-partai politik untuk bisa menang di Jawa Barat. Jadi saya melihat ya kenapa Kang Deddy dimunculkan, potensi menangnya ada. Saya melihat persaingan akan lebih banyak kedua kandidat itu. Jadi kandidat antara Deddy Mulyadi Kang Erwan ya, sama dengan Ahmad Saiku dengan Pak Ilham Habibie. Nah, lebih banyak di situ. Saya ingin mengatakan PKS itu biasanya kalau kadernya yang maju itu solid. Mereka kan kerja keras, akan mati-matian juga. Oleh karena itu kalau kita bicara kalkulasi menangnya ya harus diukur dengan 4 hal paling tidak yang biasa sering kita katakan, sering kita bahas Bang. Ya diuji popularitas, diuji elektabilitas, diuji isitas, kan diuji juga akseptabilitas. Nah dalam konteks itu artis punya nilai, punya value, apalagi masyarakat Jawa Barat Bang. Mohon maaf ya kalau teman-teman senior saya nyalek di sana tuh ya masyarakat Jawa Barat gandrung terhadap figur sosok public figure seperti artis, dan itu diakui oleh senior-senior saya yang nyalek di sana Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Saya kembali lagi bersama dengan Kang Ujang Komarudin. Orang yang sudah cukup terkenal. Berlebihan nih Bang. Dr. Ujang Komarudin. Siap Bang Zulfan. Dan sering juga tampilnya masih terus ya. Hampir tiap hari Bang. Hampir tiap hari. Televisi, ya. Alhamdulillah. Tapi terima kasih lah masih sempat kesini ya. Harus dong Bang. Kita kadang-kadang Kang Ujang ya, kalau politik kita mau cari topik memang sudah terlalu banyak dibicarakan. Tapi tentu adalah hal-hal yang masih banyak yang perlu diketahui ya oleh masyarakat, oleh para penonton kita, karena selalu sisi-sisi itu kan harus diungkapkan ya, walaupun tidak bisa secara detail misalnya karena kita dibatasi waktu ya. Ya, Kang Ujang, ini kan kalau kita lihat, kalau pilkada DKI ini kan udah selesai, ya, riuh-riuhnya ini udah selesai. Sejak Anies tidak dicalonkan, tidak bisa maju sebagai calon gubernur. Karena tidak ada partai yang mengusung. Nah, Anies ingin mendirikan partai baru, kita dukung aja lah, silakan ya. Itu kan hak seseorang dalam negara demokrasi. Mudah-mudahan partai itu betul-betul bisa berdiri. Ya kita harapkan bisa mengimbangi partai-partai yang ada. Mesti ada partai yang baru tapi bisa paling tidak mengoreksi lah partai-partai yang ada. Itu harapan kita. Jangan sampai nanti partai baru dibangun nanti bersama saja dengan partai, bergabung lagi dengan partai yang ada. Ya kita kan melihat partai ini kan sangat bergantung kepada konsistensi ketua umum ya. Itu yang paling penting. Kalau lemah dalam konsistensi ketua umum partai, maka partai itu juga menjadi tidak menarik. Mungkin bisa menang, bisa besar, tetapi bukan menjadi harapan. Ya kan gitu. Nah kita lihat Gerindra misalnya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sudah mulai menunjukkan satu sikap melakukan ke depan good government and good governance.
clean governance, clean government, good governance. Nah, itu yang Pak Prabowo kan kepingin itu sekarang. Betul. Pidato-pidato dia kan selalu mengharapkan tidak ada korupsi, Betul. tidak ada penyalahgunaan wewenang bagi pejabat-pejabat nanti yang setelah dilantik pada tingkat pusat ataupun pada tingkat daerah. Itu harapan. Tetapi kan kita mau masuk dulu, harapan ini jangan sampai kita bahas soal nasional dulu. Ya. Kita coba melihat Jawa Barat. Siap. Kang Ujang kan melihat calon gubernur Jawa Barat itu satu Deddy Mulyadi. Ya, kemudian satu lagi Ahmad Saihu dari PKS, ya. Kemudian satu lagi siapa ya? Asep Andang Ruhyat. Asep Andang Ruhyat sama pasangannya KDI, Gita KDI. Terus satu lagi itu JJ sama Ronald. Kalau Andang Ruhyat ini siapa yang? Kalau nggak salah PKB, Bang. Oh, PKB. Iya, betul. Andang Ruhyat, nah ya. Satu lagi yang PDIP. JJ sama Ronald pasangannya. Artis yang itu, Bang. Artis dulu Extravaganza. Oh ya. Jadi ada 4, Bang. Ada 4 ya. Sayang juga ada ketua DPD Jawa Barat Mas Ono nggak bisa maju. Betul. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kita dari 4 figur calon di Jawa Barat ini, kan kalau kita analisis dari segi partai, Jawa Barat itu kan sudah beberapa kali pemilu, ya itu kan selalu yang unggul itu kan PKS, ya kan. Kemudian di bawahnya ada Gerindra, ada Golkar, ada PDIP. Golkar nyalonkan siapa ya? Deddy ya? Iya, Deddy Mulyadi, Pak. Deddy Mulyadi ya. Nah, ini Kang Ujang melihat bagaimana ini pisau analisisnya Kang Ujang sangat diperlukan untuk kita bicara Jawa Barat. Karena begini, saya kira kalau kita hanya fokus ke Jakarta, padahal Jawa Barat atau Jawa yang lain, provinsi-provinsi di Jawa yang lain pun itu kan harus mendapat perhatian serius gitu loh, ya. Nah, terbukti misalnya figur-figur untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden itu kan memang kemarin didominasi oleh para gubernur ya. Pak Ganjar, Pak Anies, misalnya Ridwan Kamil walaupun tidak jadi tapi kan namanya juga cukup muncul ya. Hovifah juga muncul kan dari kepala-kepala daerah ya. Nah, artinya bahwa posisi kepala daerah itu sangat penting dan strategis. Mau tidak mau walaupun apapun alasan kita, ya setuju tidak setuju, posisi kepala daerah, terutama kepala-kepala daerah di provinsi di Jawa dan termasuk Jakarta, ini sangat strategis. Oleh karena itu, nah karena strategis inilah maka saya minta pendapatnya Kang Ujang tentang Jawa Barat ini gimana? Ya, kita lihat begini, Bang. Jawa Barat salah satu daerah atau wilayah yang menjadi atensi dari Pak Prabowo sebagai presiden. Ya. Gimana tidak? Yang pertama catatan saya, Ridwan Kamil digeser ke daerah khusus Jakarta. Lalu katakanlah Gerindra memasang Kang Deddy Mulyadi, kader yang menurut saya rising star di Gerindra ya. Bagaimana misalkan di Pileg itu mampu mengangkat suara 3 kursi, Bang, di dapil beliau di Jabar 7. Oleh karena itu dalam konteks itu saya ingin mengatakan tadi begitu strategisnya Jawa Barat, maka bagi Pak Prabowo ya tentu Jawa Barat harus satu frekuensi dengan pusat. Jadi paling tidak ya ingin yang menang ya dari Gerindra lah, kira-kira kan boleh dong, ikhtiar namanya juga itu. Nah, yang kedua catatan saya, kenapa Kang Deddy juga dimajukan, didorong dari Partai Gerindra? Selain dari punya prestasi ya, bisa mengerek suara Partai Gerindra di Jawa Barat. Yang kedua, figur Kang Deddy juga dari dulu kan dikenal gitu, sangat populer, lalu juga sering keliling belusukan lah ya. Kalau bahasa orang Sunda itu sabah desa sih gitu ya. Kalau konsepnya Pak Jokowi kan belusukan gitu. Nah, kalau kita lihat surveinya Kang Deddy gitu ya, kan sangat tinggi di bawah Ridwan Kamil. Iya. Nah, jadi sangat rasional kalau misalkan Pak Prabowo punya atensi untuk bisa menang di Jawa Barat. Nah, karena
tadi ketika Jawa Barat menjadi daerah yang strategis Bang, dengan jumlah pemilih ya 35 juta Bang, sangat tinggi, sangat besar gitu ya. Itu menjadi pertaruhan juga bagi partai-partai politik untuk bisa menang di Jawa Barat. Jadi saya melihat ya kenapa Kang Deddy dimunculkan, potensi menangnya ada. Potensi menangnya tinggi. Nah, ketika Ridwan Kamil itu approval ratingnya tinggi di Jawa Barat dan digeser ke Jakarta, maka ruang itu diisi oleh Kang Deddy gitu. Jadi kalau Kang Deddy-nya misalkan mampu menjaga ataupun menaikkan elektabilitas, saya meyakini Kang Deddy punya peluang untuk bisa unggul, untuk bisa memenangkan pertandingan. Apalagi ya kita tahu bahwa misalkan di 27 November nanti Pak Prabowo sudah dilantik jadi presiden. Artinya Kang Deddy akan semakin kuat, Partai Gerindra juga akan semakin kuat. Oleh karena itu saya melihat dalam konteks Jawa Barat, kans Kang Deddy untuk bisa unggul, untuk bisa menang, untuk bisa terpilih menjadi besar ruang itu. Nah ketiga, masyarakat Jawa Barat ini kan orangnya sangat ini Bang, kalau bahasa saya ya, sangat ada ikatan emosional yang tinggi terkait dengan kesukuan. Ya di mana aja sih sebenarnya, tapi Jawa Barat itu lebih kental itu Bang. Nah Kang Deddy ini kan nyunda orangnya, nyunda dia pakai pakaian yang khas Sunda gitu ya. Bagaimana itu kan sangat nyunda sekali, makanya slogannya kan ASI gitu. Dalam konteks itu kan ada ASI ASU di Jawa Barat itu. Dan itu ada mengikatkan diri, ada engagement gitu dengan publik, dengan warga, dengan masyarakat Jawa Barat. Dan jangan lupa bahwa yang keempat saya ingin katakan, Kang Deddy pernah jadi calon wakil gubernur dulu. Oh iya. Iya, dengan berpasangan dengan Kang Deddy Mizwar kan. Periode sebelumnya itu kan iya calon wakil gubernur. Artinya punya investasi politik. Dia katakanlah jadi anggota DPR, suaranya bagus, kemarin terpilih dari Gerindra, lalu juga punya pengalaman di pilkada sebelumnya mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur dengan Kang Deddy Mizwar. Nah, maksud saya dengan modal ini, paling tidak keempat modal ini, ya saya melihat dibandingkan dengan yang lain, Kang Deddy punya kans untuk bisa unggul, untuk bisa menang. Ya ini kalkulasi yang rasional menurut saya yang bisa saya katakan ketika ya Kang Deddy maju. Dan saya meyakini pertaruhan besar Kang Deddy maju itu nggak mungkin Kang Deddy dilepas, nggak mungkin Kang Deddy dibiarkan. Tadi modal yang bersangkutan dekat dengan warga Jakarta, ibarat terus juga sering turun, dicintai oleh masyarakat Sunda. Lalu jangan lupa Bang, saya sering bolak-balik Purwakarta kan. Rumah saya kan di Subang Bang. Dulu saya membantu senior saya jadi anggota DPR di Purwakarta, dapil sana Bang. Bagaimana jalan-jalan tuh mulus Bang. Ini kita objektif aja gitu ya. Jalan tuh bagus gitu, tertata, semua beraspal, hot mix, dan itu diakui oleh semua warga Purwakarta ketika kepemimpinan Kang Deddy 2 periode itu. Lalu juga kesehatan, pendidikan tuh baik. Makanya tidak aneh kalau Kang Deddy banyak mendapatkan apresiasi dalam konteks kepemimpinan itu. Dan beda, mohon maaf, dengan daerah saya mengkritik juga dari Subang, itu jalan-jalan berlubang Bang. Ini kritik juga untuk kepala daerah di Subang gitu loh, daerah saya sendiri berlubang. Ini kan problem, masa antara Purwakarta berdekatan, daerah tetangga yang satu itu bagus gitu, yang satu berlubang, kan problem. Artinya tadi saya sepakat dengan Bang Julpan, kepemimpinan daerah itu penting. Jadi misalkan apa konsep yang ditawarkan Kang Deddy soal jalan berlubang lebih banyak. Kalau gubernur kan jelas tadi kan membawai Subang juga kan, akan membawai kurang lebih berapa 27 kabupaten kota ya di Jawa Barat. Nah dalam konteks itu saya meyakini Kang Deddy punya pengalaman yang matang dulu dari DPRD dulu kan, lalu jadi wakil bupati juga, bupati 2 periode, DPR kan, nyalon wakil periode yang lalu, sekarang jadi calon gubernur. Saya rasa pengalamannya sudah cukup matang untuk bisa mengelola mobil Jawa Barat. Kan di sana itu jangan lupa Kang Ujang. Ya. Saya kira untuk menang kan ada pesaing yang sangat berat, yaitu ketua presiden PKS Pak Ahmad Saiku. Betul. Itu kan maju di Jawa Barat juga. Betul. Nah ini kan kalau kita urut di koalisi kan sebenarnya sama-sama dari Kim ya. Ya. Nah peluang Ahmad Saiku bagaimana membaca Kang
Ujang membaca ini? Ya, saya sepakat Bang. Abang katakan kuat iya. Pak Prabowo pernah katakan dalam pidatonya bahwa Jawa Barat adalah pilkadanya ngeri-ngeri sedap. Artinya akan ada persaingan yang keras juga menurut saya. Tadi walaupun Kang Deddy punya potensi unggul, menang, tapi persaingannya akan ketat. Ya kita lihat misalnya Pak Ahmad Saihu, jangan lupa Presiden PKS loh, nggak main-main, maju di satu wilayah, satu daerah yang itu juga di Jawa Barat PKS cukup kuat. Iya, iya. Ya saya sih melihatnya ya persaingan itu akan di dua itu Bang, dua kubu. Walaupun ada 4 pasangan gitu ya, saya melihatnya di antara dua kubu itu yang akan bersaing ketat, yang akan katakanlah nanti akan mendapatkan suara tertinggi pertama, kedua ya di antara pasangan dua ini. Yang lain saya bukan mengecilkan yang lain, mereka juga pasti akan habis-habisan mati-matian. Tetapi tadi energi publik, dukungan publik sekarang ini kan sudah sedikit terlihat ke arah mana akan memilih. Nah, saya melihat persaingan akan lebih banyak kedua kandidat itu. Jadi kandidat antara Deddy Mulyadi Kang Erwan ya sama dengan Ahmad Saihu dengan Pak Ilham Habibie. Nah, lebih banyak di situ. Saya ingin mengatakan PKS itu biasanya kalau kadernya yang maju itu solid. Mereka kan kerja keras, akan mati-matian juga. Oleh karena itu kalau kita bicara kalkulasi menangnya ya harus diukur dengan 4 hal paling tidak yang biasa sering kita bahas Bang. Ya diuji popularitas, diuji elektabilitas, diuji isitas, kan diuji juga akseptabilitas. Nah yang dari 4 ini yang paling penting ya tentu uji elektabilitas. Nah nanti kita lihat seberapa kuat itu Pak Saihu dari elektabilitas yang mungkin akan dirilis oleh lembaga survei di bulan ini pasti Pak. Karena mereka kan baru dipasangkan kan semuanya. Jadi pasti survei yang terbaru lah akan menjadi referensi atau acuan siapa yang dianggap kuat. Karena pasti surveinya di September, Oktober, November awal, karena pemilihannya 27 November. Maka saya ingin mengatakan kalau dibilang kuat, ya kalau tidak main-main yang mengusung adalah PKS dengan Nasdem. Dan jangan lupa juga itu bagian daripada anggapan katakan Kim. Nah kalau kita bicara ukuran tadi kuatnya di mana, ya tetap saya bersandar secara akademik gitu ya ke elektabilitas. Nanti berapa elektabilitas yang diraih oleh Pak Ahmad Saihu? Kalau Kang Deddy kan udah berseri ini ya Pak elektabilitas karena sudah jauh-jauh hari mendeklarasikan akan maju. Nah Pak Saihu kan di ujung, artinya harus diuji elektabilitas yang terbaru karena sebelumnya kan belum disurvei. Jadi saya melihat untuk melihat kekuatan semua kandidat termasuk Pak Ahmad Saihu apakah kuat atau tidak dipasangkan dengan Pak Ilham Habibie adalah ya survei yang objektif dilihat menurut saya di minggu ini mungkin akan sudah dirilis tuh Bang yang objektif. Saya tidak ingin memperdebatkan soal hasil surveinya, tetapi tadi kita harus melihat referensi survei yang objektif karena ukurannya kan scientific approach Bang. Gak ada kan ukuran lain. Abang tentu tokoh politik ya paham betul terkait dengan scientific approach itu, pendekatan survei yang objektif itu yang harus dilakukan. Jadi kalau kita misalkan saya mengatakan ini kuat, ini tidak, ini menang, ini tidak, kalau nggak ada basis datanya ya nggak bisa. Jadi itu namanya kan asumsi. Nah, tapi kalau kita sudah ada basis datanya, sudah ada survei objektifnya, ya maka di situ akan kita bisa melihat potensi kemenangan dari katakanlah kandidat-kandidat itu begitu Pak. Ya, yang unik juga ya di Jawa Barat ada Pak Mas Ilham Habibie ya. Tuh. Nah itu unik itu. Artinya kan begini. Kalau kita bicara kontribusi apa Kang Ujang melihat terhadap Pak Ahmad Saihu ini yang bisa disumbangkan oleh Pak Ilham Habibie misalnya. Ya kan mengingat pertama dia bukan orang Jawa Barat. Kedua mungkin orang Jawa Barat juga tidak terlalu familiar dengan namanya Ilham. Kalau Pak Habibie ya orang tahu bekas mantan presiden kita ya. Nah tapi kan apakah dengan semata-mata mengaitkan Pak Ilham ini dengan orang tuanya yang dulu pernah menjadi Presiden Republik Indonesia pada masa reformasi itu cukup membantu nggak kira-kira? Ya selama ini yang saya kan kemarin pernah dialog juga Bang di stasiun TV ya dengan Pak Ilham Habibie. Memang TV itu yang menarasikan ya salah satu poinnya adalah mengaitkan bahwa beliau adalah
anak tokoh besar, anak Pak Profesor B.J. Habibie. Iya. Dan itu tidak salah. Dan Pak Habibie tentu warga Jawa Barat sangat kenal betul gitu ya kontribusinya untuk bangsa ini. Gitu. Nah, apakah ini mampu gitu ya untuk bisa dikonversi ya menjadi sebuah dukungan atau menjadi sebuah pilihan? Kalau saya harus diuji, Bang. Tetap harus diuji bagaimana membuat pertanyaan kepada publik atau warga Jawa Barat apakah ada dampaknya atau tidak. Tapi bagi saya sedikit banyak akan ada sih, Bang. Kalau menurut saya ya, tadi Abang katakan bukan warga Jawa Barat, iya. Keterikatan masyarakat Jawa Barat terhadap kandidat juga tinggi. Nah, kalau kita dari teori itu, maka tidak akan nyambung. Tetapi bagi saya bukan hanya sisi itu yang akan dilihat, Bang. Akan dilihat adalah bagaimana, kalau menurut hemat saya, pertama keberanian partai dulu. Nasdem mengusung Pak Ilham Habibie yang di luar kebiasaan. Bagaimana teknokrat dimajukan. Bagaimana ya beliau seorang pengusaha dimajukan. Bagaimana seorang ilmuwan ya dimajukan. Ini bagi saya apresiasi dulu bagi partai. Nah, apakah nanti tadi ruang yang ada di Pak Ilham Habibie itu bisa dikonversi untuk bisa menambah dukungan bagi Pak Ahmad Sayhu? Tentu banyak faktor yang bisa kita lihat. Nah, apakah nama besar Pak Habibie ya mampu mengatrol suara bagi Pak Ahmad Sayhu? Saya rasa ada, Bang. Besar kecilnya ada, dampaknya ada. Tapi tadi saya tidak bisa mengatakan persentasenya karena harus ada survei objektif sekali lagi. Karena ini berbicara data, bicara angka, saya tidak bisa melakukan analisa secara subjektif. Oleh karena itu, kalau bicara dampaknya mungkin ada, walaupun tidak besar gitu. Pasti dari tadi akan dikalkulasi kenapa memilih Pak Ilham Habibie. Pasti tadi nama besar ayahnya salah satu poinnya, lalu juga mungkin profesionalismenya, keahliannya, keilmuannya dan lain sebagainya, pasti itu yang dibutuhkan. Nah, dalam konteks itu saya melihat kita syukur juga, Bang, sebenarnya punya banyak pilihan. Artinya kan ada politisi disediakan tuh, ada Kang Deddy, ada Pak Ahmad Sayhu kan, ada Asep Adang Ruhyat, ada Pak JJ. Lalu juga ada segmen artisnya di situ, ada Rita KDI ya, sama Ronald. Ya. Itu kan menjadi sebuah menurut saya kombinasi yang bagus juga. Silakan bagi warga Jawa Barat untuk memilih siapa. Nah, pilihan Pak Ilham Habibie menurut saya pilihan yang menurut hemat saya memberikan warna sendiri bagi kontestasi Pilkada Jawa Barat. Di saat misalkan isinya hanya artis dan politisi, ada ruang para ilmuwan, ada ruang ahli gitu ya, teknokrat untuk bisa mengisi ruang itu untuk memberikan ide-ide yang baik untuk masyarakat Jawa Barat. Kalau saya sih melihatnya itu, Pak. Ya. Tapi kan begini, pengalaman kita menunjukkan bahwa kehadiran artis di panggung politik kita, apakah DPR ataupun kepala daerah misalnya, banyak juga yang sukses kan gitu. Artinya kan tidak boleh disepelekan juga ya, tentu. Kehadiran mereka sebagai calon gubernur Jawa Barat misalnya. Nah, ini bagaimana kita menilainya? Kan punya pengalaman, Bang. Jawa Barat dulu ketika Ahmad Heriawan berpasangan dengan Deddy Mizwar kan menang, Bang. Karena itu artis Deddy Mizwar dulu. Di periode kedua tuh Ahmad Heriawan dulu di masanya ya berpasangan dengan Deddy Mizwar dan menang. Nah, dalam konteks itu artis punya nilai, punya value, apalagi masyarakat Jawa Barat, Bang. Mohon maaf ya kalau teman-teman senior saya nyalek di sana tuh ya masyarakat Jawa Barat gandrung terhadap figur sosok public figure seperti artis. Dan itu diakui oleh senior-senior saya yang nyalek di sana, Bang, dari berbagai seperti Komeng itu ya. Iya betul. Bagaimana suaranya itu 5 juta kalau nggak salah ya, Bang. Artinya apresiasi masyarakat Jawa Barat terhadap sosok katakan seniman itu ya artis itu tinggi juga. Dan biasanya memang artis banyak yang nyalon di Jawa Barat, Bang. Baik di pilegnya maupun di pilkada. Banyak itu Sahrul Gunawan. Mungkin karena artis banyak tinggal di Jawa Barat kali ya. Atau asalnya dari Jawa Barat ya. Ya mungkin ya kayak ada Desi Ratnasari banyak lah kan. Dan menurut saya tadi Jawa Barat mungkin karena luas daerahnya. Artis Jawa Barat juga banyak tadi ya memunculkan artis-artis nasional yang menurut saya cukup layak juga untuk bisa dipilih gitu, Bang. Dan itu kan tergantung dari sosok artisnya. Artis juga kan ada klasifikasinya, Bang. Misalkan dia ada penyanyi,
ada yang juga pemain sinetron, ada penyair. ada yang komika lah. Jadi ya itu yang menurut saya silahkan dipilih kan. Dan menurut hemat saya Bang, artis itu kalau dia sudah tenar, sudah hebat, sudah menasional, artinya dia punya kecerdasan sendiri Bang untuk bisa sukses. Nah ketika misalkan ikut kontestasi di pileg maupun di pilkada, ya wajar juga kalau mereka ada yang terpilih gitu. Tapi saya indikatornya tetap saya Bang, artis punya popularitas, tapi harus dibarengi dengan komponen lain tadi, elektabilitas dan isi tas Bang. Biasanya mohon maaf, artis-artis yang tidak mau mengeluarkan isi tasnya juga susah juga untuk bisa menang Bang. Jadi bagi saya tidak bisa hanya mengandalkan popularitas, tapi harus didukung oleh tadi variabel lain. Variabel lain itu ya elektabilitas dan isi tas. Tetap saja kalau kita bicara pilkada di kita kan tidak lepas dari mohon maaf gitu ya. Tadi isi tas tadi. Ya artinya memang kan biasanya ya partai-partai yang mengusung artis sebagai pileg ataupun sebagai calon kepala daerah, itu partai-partai biasanya juga menyiapkan ya paling tidak untuk dana-dana kampanye itu. Ya pasti Bang. Budget Abang paham betul lah, lama di partai ya, Abang juga pernah di DPR, paham betul terkait dengan konstruksi partai politik itu. Gak mungkin di pilkada tangan kosong. Sehebat apapun artis itu, sepopuler apapun, kalau tangan kosong saya rasa tidak. Karena begini, kalau lawannya artis lagi, yang satu tadi ada donasinya, ada pendanaan dari partai misalnya, ataupun dari pengusaha, yang satu lagi nggak ada, ya kemungkinan besar yang dipilih yang ada, yang mendapatkan donasi itu untuk kampanye dan lain sebagainya. Dan saya sering riset Bang terkait dengan persoalan, ya mohon maaf ya, pilkada, vote buying, money politik, ya temuannya sih nggak jauh-jauh. Saya buka sedikit riset di Jawa Barat gitu. Kebetulan kita berangkat dari yang sama ya Bang, aktivis, akademis, lalu juga saya pernah jadi tim sukses gitu ya. Saya waktu itu survei di salah satu dapil Jawa Barat, berkampanye Bang, ini cerita, ini menurut saya ini real dan nyata. Saya kampanye kemana-mana, datang ke semua segmen masyarakat gitu. Ada masyarakat yang mengatakan ke saya gini, Kang Ujang katanya, percuma Kang Ujang kampanye untuk senior Kang Ujang lah, saya katakan begitu. Kalau nggak ada uang cendolnya katanya, nggak bakal kami pilih katanya. Kasihan nanti Kang Ujang, bayangkan Bang. Makanya cendol harganya dari 25.000 jadi 100.000. Nah itu bahkan saya waktu itu langsung melakukan survei Bang, nggak lama gitu. Dan ada temuan menarik. Ini penting karena kita bahas Jawa Barat ya Bang. Ini maksud saya indikator aja bahwa temuan saya, riset saya di Jawa Barat gitu, salah satu dapil. Nah temuannya begini saya katakan. Kira-kira pertanyaan surveinya. Kira-kira hari apa yang cocok untuk memberi uang cendol itu? Ada jawabannya Bang. Ada yang menjawab 7 hari sebelum hari H. Itu sedikit Bang. Ada yang menjawab 3 hari sebelum hari H. Dan yang paling besar adalah di hari H Bang. Makanya saya bilang, saya dulu mengenal istilah serangan fajar gitu ya. Serangan duha dari mana asalnya gitu. Ternyata begitu saya riset, begitu saya survei dengan objektif, berarti kalau mau ngasih yang efektif itu di hari H. Nah ini juga pembelajaran dari saya Bang, dari kita semua, maksudnya dari survei, bahwa saya akademisi dan praktisi yang mengkombinasikan terkait dengan teoritik dan praktis di lapangan. Nah lalu saya tanya tadi masalah nominal Bang, saya coba juga. Nah nominal mengatakan berapa nominalnya, saya bilang. Nah macam-macam Bang, ada yang mengatakan 20.000, ada 25.000, ada yang 50.000, 100.000 sampai 200.000. Karena Jawa Barat kan masih perkampungan Bang, masih agak murah. Tapi daerah-daerah perkotaan, daerah lain ya tinggi-tinggi juga. Nah saya hanya ingin menyampaikan secara objektif di unpacking ini ya, di depan Bang Zulfan terkait dengan Jawa Barat. Ini kan terjadi seluruh Indonesia. Nah kebetulan sampel saya di Jawa Barat. Kenapa saya bisa mengeneralisasi ini Bang? Karena saya sudah uji ketika saya menjadi narasumber saya sebutkan saja ya, di Radio Republik Indonesia. Itu kan on air Bang, bisa terbuka dan bisa interaktif. Jadi seluruh masyarakat Indonesia bisa langsung telepon kan, berdiskusi dengan kami gitu. RRI dengan saya narasumber. Saya jelaskan terkait dengan temuan itu, riset itu gitu Bang. Dan tidak ada yang membantah Bang. Dari
Papua Aceh yang menelepon itu nggak ada yang membantah bahwa semuanya sama Kang, di semua daerah juga begitu bayangkan. Artinya ya ini temuan saya sampaikan bahwa kenyataannya kalau ingin jadi ya banyak faktor yang harus dimiliki oleh kandidat itu gitu. Tadi faktor popularitas, faktor elektabilitas, faktor isi tas, dan tentu faktor akseptabilitas atau penerimaan. Saya rasa harus diuji semua begitu. Ya kan kalau kita lihat dari sisi figur ya. Iya. Tadi kita sudah Kang Ujang sudah menjelaskan ada 2 figur, yaitu yang head to head nanti, yaitu Deddy Mulyadi dan Pak Ahmad Saiku. Itu kan sekarang kita lihat realitasnya seperti itu. Tapi kan memang kita nggak tahu nanti dalam perjalanan itu seperti apa. Nah, bisa nggak Kang Ujang itu menjelaskan ya keunikan leadership. Tapi kan kita nggak bicara teorinya. Iya betul. Kita bicara di dalam perilakunya di dalam masyarakat, dalam kepemimpinannya di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana Kang Ujang melihat Kang Deddy, kemudian melihat si Pak Ahmad Saiku misalnya, ya kan? Ya kalau saya Kang Deddy pendekatannya pendekatan kebudayaan, saya lihat. Dan saya kenal dekat Bang, mungkin Bang Zulfan juga dekat. Artinya kita objektif saja dalam melihat itu. Nah, Kang Deddy ini kan tipe tokoh atau figur yang memang setiap hari punya kekuatan berinteraksi dengan warga, dengan masyarakat. Itu sebuah kelebihan Bang. Tidak banyak tokoh kita yang dia populis. Nah, Kang Deddy ini kalau dalam konteks praktis dan teoritis ya dia populis. Dia dekat dengan warga, banyak membantu warga, dan ada keterikatan. Nah ini, bahkan lihat saja konten YouTube-nya berapa yang nonton, kita tidak sebutkan banyak dan besar. Dan ketika saya keliling Subang pun Bang, misalkan saya ketemu dengan warga Jawa Barat di mana gitu, mereka selalu nanyakan Kang Deddy, nggak nanya yang lain. Nah artinya di situ Kang Deddy punya nilai dekat, populis, sering turun juga, dan ini menjadi modal dasar dalam konteks beliau maju sebagai kandidat gubernur. Dan itu kekuatan menurut saya Bang. Kekuatan karena gini, pilkada ini kan mohon maaf bukan partai, soal figuritas, soal ke leadership, soal kepemimpinan. Dan Kang Deddy dalam konteks ini punya kedekatan emosional itu dengan warga Jakarta. Nah yang penting bagaimana sebenarnya tadi dukungan ini kan diperluas sehingga pengalaman 5 tahun yang lalu ketika menjadi wakil gubernur yang belum sukses ini goal saat ini, karena tadi goalnya Ridwan Kamilnya nggak ada gitu loh, incumbentnya juga nggak ada yang maju, jadi peluangnya tinggi. Nah saya melihat itulah nilai yang dimiliki oleh Kang Deddy, sering turun, lalu dekat dengan warga Jawa Barat, sering membantu, sering menolong, kan itu nilai investasi yang tinggi dalam politik. Ya. Nah itu kelebihan beliau, makanya suaranya tinggi betul ketika dipilih gitu kan. Nah, makanya Gerindra mempercayakan Kang Deddy untuk bisa menjadi calon gubernur dari Partai Gerindra. Tidak main-main loh. Begitu baru masuk gitu ya, langsung didorong menjadi calon gubernur. Lalu menggeser Ridwan Kamil. Itu menjadi sebuah menurut saya kepercayaan yang besar dari Gerindra ke Kang Deddy. Nah, kalau kita bicara Pak Ahmad Saiku, kalau saya melihat basisnya, kalau kita lihat kalau kita ada 2 lah. PKS ini kan kerja kolektif, Pak. Kerja kolektif itu begini. Ada biasanya gini, tokoh hebat, saya nggak sebutkan lah. Ketika dia di PKS hebat, tapi ketika pecah dengan partai lain, yang nggak dapat suara juga karena tidak didukung oleh PKS. Ini ke PKS-nya gini. Partai Gelora maksudnya. Ya, maksudnya di situ ini saya sebutkan. Nah, ada tokoh figur yang dianggap kuat di Partai Gelora gitu ya, dulu di PKS, tapi begitu di Partai Gelora nggak dapat dukungan juga gitu. Karena nggak mendapatkan suara dari PKS-nya itu. Iya. Nah, saya melihat Pak Ahmad Saiku ini kan jelas presiden PKS. Jadi kelebihan dia adalah anatominya ya. Ya tadi punya modal besar, kekuatan PKS di Jawa Barat yang lumayan cukup tinggi. Yang ini menjadi sebuah kelebihan untuk mendapatkan suara yang bagus di situ. Karena kalau kita bicara PKS, salah satu partai yang menurut saya Bang cukup solid di kadernya ya, di bawah itu ya PKS, apalagi Jawa Barat.
Nah oleh karena itu saya melihat kalau sosok leadershipnya ya PKS itu kan kader dari keluarga sendiri sudah cukup. Satu betul. orang satu rumah tangga punya 7 anak kan. Udah cukup Putra putri banyak. itu saya kira Betul. udah perkaderan tersendiri. Betul. Nah terus kalau kita bisa sosok personalnya saya rasa tidak ada masalah kan. Ketika jadi presiden PKS pun ya dianggap bagus, dianggap Orang baik. moderat lah. Kita Pak Ahmad Sayhu itu kan kira-kira begitu. orang moderat. Betul bang. Itu yang dibutuhkan oleh kita sebagai bangsa. Ada di tengah, tidak yang dianggap mohon maaf PKS yang dianggap dulunya ya konservatif, katakanlah ideologi Timur Tengah, dan di bawah Pak Ahmad Sayhu ya di tengah. Iya. Gitu. Iya. Saya melihat itu bang kelebihannya. Nah, bagaimana Kang Ujang melihat kalau misalnya yang menjadi gubernur Jawa Barat nanti misalnya Kang Deddy itu kan dengan Pak Prabowo sebagai presiden itu pasti sangat harmonis. Ya. Nah dengan Pak Sayhu yang dari PKS ini, bagaimana nanti kita lihat hubungannya dengan Pak Prabowo ini ke depan? Kalau saya yakin begini Mas, ini kan dua-duanya Kim semua. Jadi siapapun yang menang akan harmonis. Jadi saya pernah dialog dengan Pak Ilham Habibie di satu televisi tadi, saya lanjutkan gitu, bahwa Pak Ilham Habibie mengatakan kami juga Kim, dan kami juga akan ibaratnya tegak lurus pun juga pada pemerintah pusat. Kecuali yang menang pihak lain mungkin kita tidak tahu. Tapi kalau selama masih Kim gitu ya, dan kita tahu PKS dan Nasdem juga masuk di Kim ya, artinya masih satu frekuensi. Jadi saya meyakini seandainya Pak Sayhu dan Pak Ilham Habibie menang pun karena PKS dan Nasdemnya ada di Kim, ada di koalisi Prabowo dan Prabowo ketua Kimnya, saya rasa masih akan harmonis lah, akan berjalan seiring seia sekata, satu orkestrasi lah kira-kira seperti itu Bang. Nah Kang Ujang kita ini sudah hampir 40 menit. Ngomong-ngomong kita ini hampir 40 Nggak terasa. menit. Mungkin yang terakhir Kang Ujang bisa kasih closing statement ya. Ya ini Mas, Jawa Barat strategis Bang. Jawa Barat penting dalam konteks politik nasional. Nah terutama karena saya warga Jawa Barat Bang, saya cinta Jawa Barat, ya pilih yang terbaik dari yang ada. Itu saya juga cinta Jawa Barat. Nah yang terakhir yang saya ingin katakan, gunakan hak pilih itu ya dengan hati nurani dan rasionalitasnya. Nah mari kita bangun Jawa Barat. Karena gini Bang, Jawa Barat itu mohon maaf dalam konteks pembangunannya masih harus banyak yang diperjuangkan. Saya katakan itu masih banyak yang harus diperbaiki. Nah inilah momentum para kandidat itu untuk menawarkan program ide dan gagasannya yang terbaik untuk Jawa Barat. Saya yakin di antara tadi 4 pasangan, terutama yang sekarang bersaing 2 pasangan lah ya, Kang Deddy dan pasangan Kang Erwan, lalu Pak Ahmad Sayhu dengan Pak Ilham, itu dia punya kapasitas, dia punya reputasi, punya kemampuan gitu ya untuk bisa memanage Jawa Barat lebih baik lagi. Saya percaya itu gitu loh. Oleh karena itu tadi momentum itu jangan disia-siakan. Pilihlah di antara yang ada ya untuk membawa Jawa Barat lebih baik. Tadi jumlahnya besar sebagai pemilih, daerahnya sangat strategis. Nah kalau ini tidak digunakan oleh warga Jawa Barat untuk mencari pemimpin yang terbaik, maka sangat disayangkan. Pilkada adalah jembatan untuk mencari figur yang baik untuk menjadi kepala daerah agar bisa membangun Jawa Barat yang lebih baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kang Ujang. Siap. Kita 40 menit lebih ini kita sudah ya hampir 40 menit kita. Terima kasih nih sudah diundang terus. Mungkin kita akan jalan terus ke depan ya Bang. Ya kita dengan Kang Ujang ini pasti menarik lah ya. Kita sama-sama belajar Bang. Kang Ujang udah pengajar bukan belajar. Udah berapa belas tahun jadi dosen. Iya makanya ilmu-ilmunya harus terus ditularkan kepada masyarakat. Amin. Baik Kang Ujang, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.